soli dan solihah semuanya yang ada di rumah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Berjumpa lagi dengan Bu Guru. Tetap belajar di rumah ya, bersama ayah, bunda, dan semuanya yang ada di rumah. Nah, sebelum kita berlanjut ke pilar kita tentang pilar 4, tentang konsep hormat dan patuh. Kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan mudahkanlah pemahamanku. Amin ya rabbal alamin. Saya mematuhi peraturan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Manakah gambar anak yang sudah mematuhi peraturan lingkungan? Ya, hebat. Nah, yang di atas sudah membuang sampah pada tempatnya. Kenapa kita harus memiliki peraturan tentang menjaga kebersihan lingkungan? Ya, hebat. Agar lingkungan kita bersih dan nyaman. Itu adalah contoh anak yang sudah patuh terhadap peraturan kebersihan lingkungan. Saya menjaga ketenangan ketika seseorang sedang tidur. Manakah gambar yang sudah menjaga ketenangan? Gambar yang di atas atau yang di bawah? Hebat, gambar yang di atas yang sudah menjaga ketenangan ketika ada yang sedang sakit atau sedang tidur. Kenapa kita tidak boleh menjaga atau tidak boleh membuat keributan atau tidak tenang ketika ada orang yang sedang sakit? Ya, agar yang sakit merasa nyaman dan tidak terganggu oleh kita. Nah, untuk itu kita tidak boleh membuat keributan apabila ada yang sedang tidur dan sedang sakit. Saya menjaga ketenangan di rumah sakit. Manakah gambar yang sudah menjaga ketenangan ketika di rumah sakit? Hebat, gambar yang di atas dan gambar yang di bawah juga ada yang sudah tenang dan ada juga yang belum. Dan membuat keributan. Bolehkah kita membuat keributan atau ketidaknyamanan ketika di rumah sakit? Tidak, kita tidak boleh membuat ketidaknyamanan atau keributan di rumah sakit. Karena di rumah sakit banyak orang yang sakit dan tidak merasa nyaman. Nah, anak yang patuh terhadap peraturan dan hormat, kita harus mematuhi peraturannya. Itu adalah anak yang hebat. Saya menjaga ketenangan dan ketertiban di dalam perpustakaan. Ada yang tahu perpustakaan itu apa? Hebat, perpustakaan itu adalah untuk membaca buku, buku cerita, dan buku pengetahuan yang lainnya. Bolehkah kita membuat keributan di dalam perpustakaan? Tidak, karena perpustakaan itu tempat untuk membaca buku atau membaca cerita, harus tenang. Nah, itu adalah contoh anak yang sudah patuh. Saya bersikap tertib ketika menonton pertunjukan. Manakah gambar yang di atas atau yang di bawah anak yang sudah tertib? Hebat, anak yang di atas sudah tertib ketika menonton pertunjukan atau menonton pertunjukan cerita. Nah, anak yang di bawah, kita merasa nyaman tidak ketika yang lain membuat keributan? Ya, benar. Kita tidak merasa nyaman, kita tidak kedengaran suaranya karena yang lainnya merasa dan membuat keributan. Nah, contoh yang di atas adalah contoh anak yang
sudah bersikap tertib. Saya menghormati pejalan kaki ketika saya sedang bermain sepeda. Bagaimana sebaiknya sikapmu ketika mengendarai sepeda, terutama ketika ada orang yang sedang menyeberang jalan? Dengan mengebut atau berhenti? Hebat! Sebaiknya kita berhenti terlebih dahulu. Itu adalah contoh anak yang sudah menghormati pejalan kaki. Mengapa kamu tidak boleh menerima panggilan telepon di tempat-tempat berikut ini? Ada tempat perpustakaan, bioskop atau teater, masjid, ruang kelas. Karena kita butuh konsentrasi atau kedamaian untuk melakukannya. Itu adalah contoh anak yang hormat dan patuh. Alhamdulillah, pilar 4 sudah Bu Guru sampaikan. Bu Guru berharap anak-anak selalu melakukannya di rumah. Hebat! Nah, sebelum kita tutup, kemarin Bu Guru sudah bernyanyi memberikan nyanyian. Masih ingat lagunya Anak yang Patuh? Hebat! Kita bernyanyi lagi bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Aku anak yang patuh, mengikuti peraturan. Aku anak yang hormat, mendengarkan nasihat. Aku anak yang patuh, aku anak yang hormat, disenangi semua orang di setiap saat. Hebat! Sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta